Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari SMA Negeri 1 Jatisari akan menyampaikan materi tentang pengertian seni peran yang akan dibawakan oleh Akang ET kelas 10 MIPA 1. Saya Sally Gracelia Saya Asep Saifullah sebagai moderator di acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Gracelia dan rekan saya Asep Saifullah. yang akan memimpin acara pada hari ini. Puji syukur kita dapat melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang unsur seni peran yang akan disampaikan oleh Akang ET dari kelas 10 MIPA 1. Baiklah, langsung saja kita mulai pada sesi yang pertama yaitu penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Ajeng Salsabila untuk memulai materi yang pertama. Pada dasarnya, seorang pemain dalam membawa seni peran harus prima dan mempesona di atas pentas. Sebagai rasa tanggung jawab yang dipikulnya, maka seorang pemain, aktor atau aktris harus senantiasa mengasah kemampuan dirinya agar memiliki kepekaan terhadap kemampuan proses latihan unsur seni peran, yakni tubuh, suara, dan rasa. Modal dasar seorang pemeran tidak sebatas penguasaan tubuh, ekspresi mimik, penghayatan, suara, dan kemampuan pikir yang harus dimiliki. Akan tetapi, dalam pembelajaran seni peran harus ditunjang dengan kemampuan dan pemahaman terhadap unsur-unsur penunjang seni peran. Adapun unsur-unsur penunjangnya yakni memahami cerita atau lakon, rias, busana, aksesoris atau kostum, peralatan atau handprop, irama permainan atau kepekaan musikalitas dan kepekaan ruang. Dalam kurung, ruang spasial tubuh dan tempat bermain peran. Unsur-unsur seni peran adalah untuk memberikan kesempurnaan dan totalitas ekspresi dalam perwasakan peran dan pesan moral dibukakan seorang pemain dalam suatu hubungan unsur. Seni peran yang dimaksud bahwa seorang pemain tidak diam saja, duduk tertidur, berdiri kaku, melangkah seenaknya, dan berbuat serendah hati tanpa dorongan dan motivasi yang jelas dalam menciptakan irama permainan secara bersama dan bekerja sama dalam kehadiran tokoh atau unsur artistik lainnya. Ingat kembali, inti dari seni teater adanya peran, pemain, pelaku dengan media utamanya manusia. Inti dari cerita yang disampaikan oleh tokoh adalah konflik atau pertentangan yang dijalin oleh susunan cerita dalam hubungan sebuah akibat dengan mengusung tema cerita. Adapun tema cerita yang dimaksud yaitu pertentangan tokoh utama dengan tokoh lainnya, heroik, tokoh utama dengan dirinya sendiri, psikologi, tokoh utama dengan lingkungannya, sosial, dan pertentangan tokoh utama dengan agamanya, religius. Lakon sama halnya dengan istilah ngelalakon boga lakon dalam bahasa Sunda atau ngelelakon dalam bahasa Jawa, yang artinya melakoni atau melakukan sebuah cerita yang diperankan oleh seorang tokoh. Biasanya seorang tokoh atau pemeran utama menggunakan kata-kata atau biasa disebut dengan verbal, atau dengan menggunakan atau tidak menggunakan kata-kata yang biasa disebut dengan verbal yang dibawakan dalam suatu peran. Kedudukan lakon, cerita atau naskah merupakan unsur penting dalam seni peran sebagai nyawa, napas, atau roh, merupakan hubungan dalam cerita. Struktur cerita melalui tokoh atau peran yang dibawakan seorang pemeran. Lakon, cerita atau naskah teater adalah hasil karya seniman atau sastrawan yang diwujudkan atau diangkat ke atas pentas teater. Lakon yang ditulis pengarang di mata seniman merupakan gagasan dan pesan moral untuk berkreativitas seni peran melalui pementasan teater. Salah satunya adalah lakon teater tradisional yang ada di daerahmu. Penokohan peran atau kedudukan tokoh yang disajikan oleh seorang dan atau beberapa pemain merupakan unsur penting dalam seni peran yang bersumber dari lakon, cerita, dan naskah yang ditulis dan tidak ditulis oleh seorang pengarang. Tokoh di dalam seni teater dapat dibagi menjadi beberapa kedudukan, antara lain protagonis, antagonis, detragonis, foil, confident, prisoner, dan petinggi. Protagonis adalah tokoh utama, pelaku utama, atau pemain utama. Boga lakon disebut dengan tokoh utama. Kedudukan tokoh utama adalah menggambarkan cerita dengan cerita lain. Antagonis adalah lawan tokoh utama atau penghambat pelaku utama. Hal
Hal ini disebut sebagai tokoh utama. Tokoh antagonis dan protagonis biasanya memiliki kekuatan yang sama. Antagonis adalah tokoh yang berpihak kepada tokoh utama. Biasanya tokoh ini membantu tokoh utama dalam menjalankan intinya. Kadangkala tokoh ini menjadi tempat pengaduan atau memberikan nasihat kepada tokoh utama. Foil adalah tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh utama. Biasanya tokoh ini membantu tokoh antagonis untuk menghambat itikad tokoh utama. Kadangkala tokoh ini menjadi tempat pengaduan atau memberi nasihat yang memperburuk kondisi kepada tokoh antagonis. Antagonis adalah tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh lain, lebih bersifat netral. Tokoh ini juga memberi masukan-masukan positif kepada kedua belah pihak untuk mencari jalan yang terbaik. Confidant adalah tokoh yang menjadi pengutaraan tokoh utama. Pendapat-pendapat tokoh utama pada umumnya tidak boleh diketahui oleh tokoh-tokoh lain selain tokoh tersebut dan penonton. Rasioner adalah tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penonton. Utility adalah tokoh pembantu, baik dari kelompok hitam atau putih. Tokoh ini di dalam dunia pewayangan disebut juga dengan goro-goro atau punakawan. Kedudukan tokoh ini sebagai penghibur, penggembira, atau sebatas pelengkap saja. Artinya, kehadiran tokoh ini tidak terlalu penting. Ada atau tidaknya tokoh ini tidak akan mempengaruhi keutuhan lakon secara tematik. Kalaupun ada lakon akan menjadi jelas. Ada beberapa perwatakan dan karakter yang dimiliki pemeran, yaitu ciri-ciri, tanda-tanda, identitas secara khusus bersifat status sosial, fisik, psikis, intelektual, dan religi. Status sosial sebagai ciri dari perwatakan adalah menerapkan kedudukan dan jabatan yang berperan dalam hidup bermasyarakat pada lingkup dapat, antara lain orang kaya, orang miskin, rakyat biasa atau jelata, pengangguran, tukang beca, guru, menteri, pejabat, gubernur, direktur, atau presiden, dan seterusnya. Fisik sebagai ciri dari perwatakan menerangkan ciri-ciri khusus tentang jenis kelamin laki-laki, perempuan, atau waria, kelengkapan panca indera atau keadaan kondisi tubuh, cantik jelek, tinggi pendek, kurus buncit, kekar atau lembek, rambut hitam atau putih, buta, pincang, patah lengan, berpenyakit atau sehat, dan lain-lain. Psikis sebagai ciri dari perwatakan menerangkan mengenai hal kejiwaan yang dialami pemeran. Misalnya sakit ingatan, depresi, traumatik, penyimpangan seksual, pemarah, pemurah, penyantut, pedih, pelit, dermawan, dan sebagainya. Dan intelektual juga sebagai ciri dari perwatakan menerangkan peran dalam bersikap atau berbuat, terutama dalam mengambil sebuah keputusan atau menjalankan tanggung jawab. Misalnya, kecerdasan, pandai, bodoh, tugas kaku, karismatik, gambaran sesuai dengan kedudukan jabatan, tanggung jawab, berani berbuat, dan berani menanggung resiko. Unsur tubuh dengan seperangkat anggota badan dan ekspresi wajah merupakan unsur penting yang perlu dilakukan pengolahan atau pelatihan agar tubuh kamu memiliki stamina yang kuat, kelenturan tubuh, dan daya refleks atau kepekaan tubuh. Untuk memperoleh tujuan dimaksud, seorang pemain harus rajin dan disiplin melakukan olah tubuh sebagai materi penting yang akan dibahas melalui teknik seni peran. Unsur teknik vokal dibagi menjadi 3. Yang pertama, artikulasi, resolusi, dan pernapasan. Teknik suara. Teknik suara bisa dibuka menjadi teknik resolusi dan bisa juga dibuka menjadi pembaca kata-kata. Unsur suara sebagai sarana dalam media seni peran maupun seni teater yang berfungsi dengan baik dan untuk menunjang seni peran, yaitu diperlukan pengolahan atau pelatihan seperti unsur-unsur anggota tubuh dengan melalui teknik percakapan maupun pernafasan dalam seni peran. Penghayatan adalah penjiwaan mengisi suasana perasaan hati ke dalam sukma yang digali dan dilakukan oleh seorang pemain ketika akan membawakan seni perannya di atas pentas. Unsur penghayatan dalam seni peran perlu mendapatkan perhatian khusus karena setiap pemain dalam membawakan seni perannya akan terasa berbeda. Itu bersumber dari penemuan yang sama dan naskah yang sama. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana upaya seni peran dalam mengasah kepekaan sukma, sehingga dapat menimbulkan kesadaran rasa simpati dan empati diri terhadap orang lain, dan kepekaan menanggapi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Dan melatih kepekaan rasa sukma atau misalnya pengaturan emosi dapat
melalui teknik olah rasa yang akan dijelaskan pada bab seni peran selanjutnya. Ruang dalam seni peran merupakan unsur ruang imajiner yang diciptakan pemain dengan menggunakan anggota badannya. Contohnya seperti gerakan badan. Gerakan badan biasanya pemain memperoleh suasana ampuh, sombong, menguasai, abu, kebahagiaan, ataupun marah. Adapun wajar dan bersahaja biasanya dilakukan seorang pemain dengan bersuasana akrab, satu sama, bersahaja, nyaman, dan aman. Ruang seni peran biasanya dilakukan seorang pemain dengan gerak atau lempar kecil yang biasanya bersuasana sedih, takut, mengabdi, dan duduk. Memahami pengertian ruang bisa dijelaskan seperti tempat, area, wilayah untuk bermain peran dengan gerak pos atau gerak berpindah momen. Gerak mempunyai 3 macam, yaitu sedang, lambat, dan cepat. Garis dan arah seperti horizontal, vertikal, diagonal, zigzag, berputar, melingkar, atau melingkar di adegan peran. Unsur kostum. Kostum adalah perlengkapan yang dipakai oleh pemain. Kostum meliputi unsur, tata rias, busana, dan aksesoris sebagai penguat. Contoh yang berpakaian seperti hansip, satpam, polisi, dan tentara. Serta unsur properti. Properti adalah semua peralatan yang tidak melekat di tubuh tetapi dapat diolah menggunakan tangan atau hand rope, seperti tas, topi, panah, busur, serta golok. Unsur musikal. Unsur musikal atau unsur pengisi, pemuat, pembangun suasana lagu seni peran di atas pentas meliputi irama suasana hati, irama vokal, irama musik, dan sebagainya. Sebagai pemuat karakter tokoh berupa genjreng, efek suara, dan sebagainya. Baik rekaman suara langsung maupun rekaman. Terima kasih kepada Akang Ete dari kelas 10 MIPA 1 atas penyampaian materinya. Baiklah, selanjutnya itu sesi tanya jawab. Dari Akang Ete-nya ada yang ingin ditanyakan? Saya Muhammad Ekalan ingin bertanya, apa saja sih unsur-unsur yang termasuk dalam seni peran itu? Sebutkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Terdapat 9 unsur dalam seni peran, yaitu 1 lakon, penokohan dan peran, unsur suara, unsur tubuh, unsur penghayatan, unsur kostum, unsur ruang, unsur properti, dan unsur musikal. Saya Dasinta Juliana izin bertanya, apa perbedaan pertokohan dan perwatakan di dalam seni peran? Saya jawab, penokohan adalah ciri yang dimiliki oleh tokoh yang ada di dalam cerita, serta perwatakan adalah sifat atau watak yang dimiliki tokoh dalam cerita. Baik, kami akhiri sesi tanya jawab kali ini. Materi pada kali ini kesimpulannya itu adalah Seni peran adalah seni yang berbuat seolah-olah menjadi seseorang atau sesuatu yang bukan dirinya sendiri, sesuai dengan naskah atau konsep yang akan dibawakannya. akhiri materi kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemateri yang disampaikan oleh Akang Ete dari kelas 10 MIPA 1. Saya Asep Saifullah. Dan saya Sally Gracelia. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kostum adalah Laki, perempuan, atau waria. Kelengkapan tokoh punitil.